Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang manusia pun di muka bumi ini yang dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Manusia adalah makhluk sosial yang pasti membutuhkan lingkungan dan pergaulan. Di dalam pergaulannya tersebut, seseorang akan memiliki teman, baik itu di sekolahnya, di tempat kerjanya, ataupun di lingkungan tempat tinggalnya. Sehingga tidak asing lagi bahwa teman merupakan elemen penting yang berpengaruh bagi kehidupan seseorang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam sebagai agama yang sempurna dan menyeluruh, yang di dalamnya telah mengatur bagaimana adab dan batasan-batasan dalam pergaulan, sebab betapa besar dampak yang akan menimpa seseorang akibat bergaul dengan teman-teman yang salah ya. Dan sebaliknya, betapa besar manfaat yang dapat dipetik oleh seorang yang bergaul dengan teman yang saleh. Nah, banyak di antara manusia yang terjerumus ke dalam lubang kemaksiatan dan kesesatan dikarenakan bergaul dengan teman-teman yang salah, dan banyak pula di antara manusia yang mereka mendapatkan hidayah yang disebabkan pula bergaul dengan teman-teman yang soleh. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang peranan dan dampak seseorang teman. Perumpamaan teman yang baik dengan teman yang jahat adalah seperti penjual minyak wangi dengan seorang pekerja pandai besi. Adapun penjual minyak wangi tidak melewatkan kita, baik kita membeli minyak wangi tersebut atau kita tidak membelinya minyak wangi tersebut, kita pasti akan mendapatkan baunya yang enak. Sementara beda dengan pekerja pandai besi, ia akan membakar bajumu atau kita akan mendapatkan baunya yang tidak enak. Nah, berdasarkan hadis ini dapat diambil faedah penting bahwasannya bergaul dengan teman yang saleh mempunyai dua kemungkinan yang kedua-duanya baik, yaitu kita akan menjadi baik atau kita akan memperoleh kebaikan yang dilakukan teman kita. Dan sedangkan bergaul dengan teman yang jahat, yang salah, juga mempunyai dua kemungkinan yang kedua-duanya jelek. Kita akan menjadi jelek atau kita akan ikut memperoleh kejelekan yang dilakukan teman kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjadikan seorang teman sebagai patokan terhadap baik dan buruknya agama seseorang. Oleh sebab itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita agar memilah dan memilih kepada siapa kita bergaul. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-mar'u ala dini qalili, falyangdur ahadukum may yukhalil." Sebagaimana seseorang berada di atas agama temannya, maka hendaknya seseorang di antara kamu melihat kepada siapa dia bergaul. Bahkan di dalam sebuah syair disebutkan, anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi faqulu qarini bikum qarin. Jangan tanya tentang seseorang, tapi tanya tentang temannya, sebab orang pasti akan mengikuti kelakuan temannya. Dan demikian, karena memang fitrah manusia cenderung ingin selalu meniru tingkah laku dan keadaan temannya, para salafus salih sering menyampaikan kaidah bahwa al-qulubu dhaifatu wa subahu khatafatu. Hati itu lemah dan sedangkan syubhat itu kencang menyambar. Sehingga pengaruh kejelekan akan lebih mudah mempengaruhi kita dikarenakan lemahnya hati kita. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, merupakan sikap yang diajarkan Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, yaitu menjauhi para penyeru bid'ah, para pengikut hawa nafsu atau ahlul ahwa.
dan orang-orang fasik yang terang-terangan menampakkan dan menyerukan kefasikannya. Ini merupakan salah satu tindakan preventif terhadap bahaya lingkungan pergaulan dan agar umat terhindar dari pengaruh kemaksiatan tersebut. Maka seorang teman akan memberikan pengaruh yang besar dalam kehidupan kita. Janganlah seseorang teman menjadikan dan menyebabkan kita menyesal pada hari kiamat nanti, dikarenakan bujuk rayu dan pengaruhnya, sehingga kita tergerincir dari jalan yang hak dan terjerumus dalam kemaksiatan. Maka perlu kita renungkan ya baik-baik firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Furqan. Wa yauma ya'uddu dzalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani takhaddu ma'a rasuli sabila. Dan ingatlah pada hari ketika orang-orang zalim menggigit dua jarinya, menyesali perbuatannya, seraya dia berkata, wahai sekiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul. Ya wailata laitani lam atakhid fulana khalila. Wahai celakalah aku, sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Laqad adallani an dzikri ba'da idzan ja'ani wa kana syaitanu li insani qadula. Sungguh dia telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Qur'an ketika Al-Qur'an itu telah datang kepadaku, dan setan memang pengkhianat manusia. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lihatlah bagaimana Allah menggambarkan seseorang yang telah menjadikan orang-orang fasik dan pelaku maksiat sebagai teman-temannya ketika di dunia, sehingga di akhirat menyebabkan penyesalan yang sudah tidak berguna lagi baginya. Karena di akhirat adalah hari hisab, bukan hari amal, sedangkan di dunia adalah hari amal tanpa hisab. Nah, pada kesempatan ini saya ingatkan pula kepada para orang tua, hendaklah memperhatikan lingkungan dan pergaulan anak-anak kita, sebab setiap kita adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya, dan orang tua adalah pemimpin terhadap istri dan anak-anaknya. Dan ingatlah bagaimana wasiat agung Luqman Al-Hakim di dalam surat Luqman ya, ketika Luqman mewasiatkan kepada anaknya, di antaranya adalah mengikuti dan menempuh jalan orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu merekalah para nabi, syuhada dan sholihin. Merekalah uswah dan qudwah dalam segenap aspek kehidupan kita. Maka jadikanlah orang-orang soleh yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai teman akrab kita. Merekalah sebaik-baik teman dan sebaik-baik persahabatan. Adapun selain itu adalah persahabatan yang semu ya. Maha benar Allah yang menyebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Zukhruf, al-akhila'u yawma idzin ba'duhum li ba'din adum illal muttaqin. Teman-teman akrab pada hari itu sebagian mereka menjadi musuh bagi sebagian yang lain, illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir sebagai penutup, ada nasihat seorang yang soleh dan bijak tentang hakikat seorang teman ya. Teman sejati itu adalah dia yang selalu mendorongmu untuk berbuat kebaikan dan mencegahmu dari berbuat kejelekan, walaupun engkau jauh dan engkau tidak bergaul dengannya. Dan musuh sejati itu adalah yang mendorongmu berbuat kejelekan dan tidak mencegahmu dari berbuat dosa, walaupun ia dekat denganmu dan kau selalu bergaul dengannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua dan menyelamatkan kita dari kejelekan lingkungan dan pergaulan, serta menganugerahkan kepada kita lingkungan dan pergaulan yang mendorong kita untuk selalu taat kepada Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء